Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Baik, kita akan mulai membahas soal yaitu tentang dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk yang pertama A. Gangguan fisik, gangguan semiotik, gangguan kepentingan, dan gangguan mekanik. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu. Kita harus tahu terlebih dahulu gangguan-gangguan fisik, semiotik, kepentingan, dan mekanik seperti apa. Yang pertama yang kita bahas adalah gangguan fisik. Hambatan-hambatan komunikasi menurut Effendi dan Mulyana. Ya. Yang pertama adalah gangguan fisik. Gangguan fisik ini biasanya berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat komunikasi berlangsung. Gangguan fisik ini lebih mengarah pada keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif, seperti suasana ribut, bising, tempat belajar yang tidak standar, dan sebagainya. Ya, ini adalah merupakan gangguan fisik. Yang kedua, kita lihat di sini adalah gangguan mekanik. Yang kedua adalah gangguan mekanik. Gangguan ini terjadi pada alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek atau gambar yang buram, banyak semut karena TV yang rusak. Ini adalah gangguan mekanik. Dan yang ketiga adalah gangguan semiotik. Gangguan semiotik ini tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna atau kesalahan dalam memahami istilah. Ya. Lalu yang keempat adalah gangguan budaya. Masing-masing kelompok sosial memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Orang India misalnya untuk mengatakan setuju dengan cara menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Sedangkan orang Indonesia, isyarat itu menunjukkan ketidaksetujuan. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5. Kita lihat di sini untuk nomor 5 adalah gangguan kepentingan. Gangguan kepentingan ini misalnya komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Kepentingan yang membuat seorang selektif dalam menanggapi sesuatu pesan. Pada saat tertentu, peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres ya. Jadi ini adalah gangguan kepentingan. Peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Ya, jadi gangguan kepentingan. Lalu yang keenam adalah gangguan motivasi. Lalu yang keenam adalah gangguan motivasi. Motivasi akan mendorong siswa berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Keinginan atau kebutuhan seseorang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat akan berbeda-beda. Oleh karena itu, komunikator akan kesulitan untuk menentukan pesan mana yang efektif untuk orang-orang yang memiliki motivasi berlainan ini ya. Lalu yang terakhir adalah gangguan prasangka. Gangguan prasangka ini merupakan suatu sikap dari seseorang yang mencurigai
orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif. Prasangka tidak hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada komunikan, melainkan akan menimbulkan pula sikap antipati terhadap segala pesan yang disampaikan oleh komunikator ya. Baik, kita lihat soalnya seperti apa di sini soalnya. Kita lihat soalnya di sini ya. Nah, ini soalnya adalah, siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, semakin stres, dan hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk. Nah, di sini kita sudah lihat semuanya. Jawabannya adalah C, gangguan kepentingan. Mari kita lihat kembali gangguan kepentingan. Nah, ini ya. Gangguan kepentingan. Nah, tidak akan memperhatikan karena dianggap tidak ada hubungannya dengan kepentingan dia. Ya, di sini ya. Nah, kepentingan membuat seorang selektif dalam menanggap. Pada saat tertentu, peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, dan bahkan semakin stres. Ini adalah jawabannya adalah C. Gangguan kepentingan. Soal nomor 2, seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat? Kita garis bawahi kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. Yang pertama, merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi. Yang B, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Yang C, mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang D, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Baik teman-teman, kita lihat penjelasan tentang fungsi pertanyaan ya. Kita lihat di sini fungsi pertanyaan. Oke, yang pertama untuk fungsi pertanyaan adalah mendorong, yang pertama ya, minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga, mereview apa yang telah diajarkan. Dan yang keempat adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, dan mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Lalu yang kelima, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri, ya, dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Jadi penemuan diri intinya di poin nomor 5. Kita lihat soalnya seperti apa. Yang kurang tepat, merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi ini adalah ada di poin keempat. Ada di poin keempat, berarti ini betul. Lalu yang C kita langsung, yang D mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Yang C mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini poin nomor 1 ya. Berarti betul ya. Ini betul nomor betul. Lalu mengembangkan di sini mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Ini juga yang poin keempat ya. Ini adalah poin keempat, ini adalah betul. Berarti yang kurang tepat jawabannya adalah B, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Soal nomor 3, perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA. Dengan kata istilah liquid, likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses
komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut hambatan lisan, personal, sematik, dan budaya. Kita sudah belajar berbagai macam hambatan ada di soal nomor 1. Di sini saya akan jelaskan secara singkat tentang hambatan lisan, personal, sematik, dan budaya. Baik, hambatan sematik ini seperti kita ketahui tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna, kesalahan dalam memahami istilah. Ya. Terus lalu yang budaya, masing-masing kelompok sosial memiliki lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi yang paling tepat ini kan adalah tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna, ya. Jadi di sini liquid dengan likuiditas. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, hambatan sematik. Karena kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran ini dinamakan hambatan semantik, tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna. Soal nomor 4, komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Tujuan komunikasi, B. Istilah komunikasi, C. Prinsip komunikasi, dan D. Bentuk komunikasi. Kita garis bawahi di sini komunikasi itu merupakan proses simbolik. Apakah dia termasuk tujuan, istilah, prinsip, atau bentuk? Mari teman-teman kita pelajari dulu satu persatu tentang tujuan, istilah, prinsip, dan bentuk komunikasi. Yang pertama, tujuan dalam berkomunikasi itu adalah pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Eksistensi diri, apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita harus berkomunikasi, kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan kita. Lalu yang ketiga, kita lihat di sini untuk yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Jadi tujuan berkomunikasi itu adalah melangsungkan kehidupan. Saya ulang, yang pertama adalah pembentukan konsep diri, yang kedua adalah menyatakan eksistensi diri, yang ketiga adalah melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Semakin dewasa, semakin banyak yang dipelajari dengan komunikasi antar sesamanya, sehingga timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, timbul sikap memilih, menyortir, dan akhirnya mengambil keputusan dengan siapa ia berteman dan hidup selamanya. Ya. Lalu yang keempat, di sini kita lihat yang keempat, yaitu memupuk hubungan. Ya, ini yang keempat. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang sekitar kita. Lanjut, yang kelima, mengekspresikan perasaan ya. Lalu yang keenam, fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau untuk informasi pesan. Ya, jadi tidak di sini. Nah, di sini kan tujuannya komunikasi proses simbolik. Jadi belum termasuk dari tujuan ya. Belum ada di tujuan. Lalu sekarang kita lihat selanjutnya. Ini selanjutnya kita ke istilah. Istilah komunikasi itu seperti apa? Baik, kita lanjutkan di sini untuk istilah komunikasi adalah dalam bahasa Indonesia berasal dari communication yang dengan kata dasar communicate. Communicate menceritakan atau menyampaikan, sedangkan communication hubungan, kabar, pengumuman, dan pemberitahuan. Ya, kita lihat soalnya. Kita lihat di soalnya di sini. Jadi bukan merupakan tujuan,
yang simbolik ini, dia bukan merupakan tujuan, bukan merupakan istilah. Coba lagi kita lihat ke prinsip komunikasi. Baik, kita lanjutkan di sini, yaitu prinsip komunikasi. Komunikasi itu adalah yang pertama, komunikasi itu adalah suatu proses simbolik. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Nah, ini adalah sudah ada jawabannya. Prinsip komunikasi adalah sebagai suatu proses yang simbolik. Berarti jawabannya adalah C. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang prinsip kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dan prinsip keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Saya hanya menjelaskan 4 prinsip saja dahulu, ya. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah yang A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Yang B. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Yang C. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Yang D. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Baik, kita pelajari satu persatu tentang kelebihan dari komunikasi yang secara langsung atau tatap muka. Baik, di sini kelebihan dan kekurangan direct communication atau komunikasi langsung. Kelebihannya bisa lebih mudah dipahami. Yang kedua, dapat langsung menanggapi atau memberikan tanggapan respon langsung. Yang ketiga, tidak ada hal yang disembunyikan atau drama komunikasi. Kekurangannya tidak dapat menjangkau secara luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau lebih luas lagi. Berarti di sini kita lihat untuk kelebihan dari direct communication adalah komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Berarti jawabannya adalah A. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.